mau ke rumah sakit Arapik, kita nengokin dulu saudara nih. Oh, kena luka kakinya, nah, knalpot. Tuh, habis disemprotin minyak Al Hikmah. Adem. Ada mudah-mudahan cepat kering. Nah, nih, kita lagi minum, disponsori oleh Adem Sari Group. Kita mau ke rumah sakit dulu, nengokin ke Nurjaya biar cepet sehat, biar madang-madang lagi dia. Udah kita siapin air zikir, udah kita siapin minyak urut, mudah-mudahan cepet sehat ke Nurjaya. Oke, OTW 5 menit dari Taman Duta, Pondok Duta. Ya kan, ya. Alhamdulillah kita sudah sampai dengan Ustadz Budi di Rumah Sakit Parabi Arapik, di Rumah Sakit Citra Arapik. Ya, Pak Haji Parabi sudah saya WA, mudah-mudahan bisa nengok beliau ya. Karena ini timnya juga tim IB hari ini. Makanya dirawatnya di sini beliau nih. Nggak kemana-mana ya kan. Alhamdulillah sehat selalu ya saudaraku ya. Sama-sama. Nanti kita doa bersama. Aduh. Ade Permana dan Buya Budi Mawardi, masya Allah. Sedih Ya kan? kita. Guru kita di Gontor beliau itu, ya jangan diremehkan begitu kan. Masya Allah. Iya, makasih. Ini juga saudara saya nih, masya Allah. Kirain saya Mas Parabi udah WA sambut. Berkah ya. Nitip nih saudara saya nih. Ini tim IB hari ini juga. Ya, Nurjaya nih pimpinan Ponpes Al Maunah. Padahal kita mau ngadain acara ya. Ya, makanya. Antum sehat ya? Ya Allah. Habis operasi? Iya. Operasi hernia. Kurang banyak makan kakap. Cuman kepala satu doang, harusnya 3. Kambing belum kambing. Nah itu kan. Kenur Effendi juga berangkat malam ini. Kita doain mudah-mudahan lancar ya sama Ki Andika. Berangkat umroh ya. Iya. Beliau semalam WA Ana, belum sempat kita terapi. Alhamdulillah sehat selalu. Ayo Ustadz Budi, pimpin doa. Antum pimpin doa. Ana megang kamera ini. Gak apa-apa. Pimpin anggota. Ayo Ustadz pimpin doa. Ayo. Ana lagi videoin, gak apa-apa ya. Ayo. Ayo, sini. Antum videoin. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyati siha wal afiyah wa Amin. Amin ya Allah. Amin. Hakim Nabi Muhammadin. Amin ya Allah. Selalu sehat afiat. Amin. Amin. Lagi nyenangin orang. Amin. Kiranya orang-orang yang benar selalu senang dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabb. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qabul insyaallah. Hamil istri. Kalau kuasa Allah gampang kalau ngomongin orang harus edit. Dan kan anak-anak Nasdem itu udah pada tahu, gua tuh terima. Udah tahu nggak? Udah pada tahu kan sebelum menentukan sikap kan kemarin gua udah share ke ketua berita tentang IKSD. Jadi sama dia nggak salah. Nggak salah. Jadi nggak salah ya. Tapi antum masih di imam kan? Masih di Nasdem kan?
Ngurus. Oh, ngurus. Kalau yang datang, gua nggak datang. Mau nggak? Itu acara yang pendaftaran KPU itu. Masa pada datang semua. Banyak di dalam itu, imam banyak, teman-teman banyak. Saudara pada diem aja Karena kan dulu bareng-bareng waktu Anies Baswedan kan. sempat kecewa juga ketua ceritanya. Ketua Nasdem di Ampol. Karena Anies nggak ini. Bukan nama imam, Oh, kecewa sama Imam. Kenapa? kayak orang dicuekin itu. Oh iya, dia sibuk sih. Imam sekarang dengan Imam kemarin beda. Imam sekarang dibatasin WA-nya. Karena ribuan katanya WA tuh. Kayaknya dulu WA telepon langsung, sekarang bisa. Cuma memang PKS ini periode ini terberat lawannya. Kita akuin, SS juga kuat. Biasa aja. Kalau menurut gue udah ada. Bisa aja. Walaupun partai semua gitu. Internal dia tuh rapuh, nggak kompak. Gue tahu. Tantul Ustaz juga itu. Bulu. Tantul. Oh, Bulu dia. Tahu bulu. orang mana? Apa? Apa? Apel itu, apel itu. Apel apa? Tadinya sekjen ya dia? Hah, bukan? Tapi kantor Nasdem masih tempat yang kemarin? Nggak pindah? Di Indonesia juga. Kalau Penny gimana Penny? Kayaknya masuk. Cowok Hah? juga dia. Masuk ke pengurus juga? Pernah juga dia tuh sama. Ya kan dekat banget kan? Kalau gue udah tahu ini orang kayaknya pemain, makanya gue nggak mau dekat-dekat dia. Dari Pak Diono sekarang vakum ya? Dulu juga gak keluar banyak tuh Pak Diono. Itu kantor kan pakai duit dia. Itu rumah dia nggak salah. Ya. Untung beliau masih kerja lah dokter ya. Saya juga nggak nyangka bakal begitu langsung ya Allah. Mau nomornya? Di nomor yang gue simpan dua-duanya udah aktif. Dia minta dari gue kali, makanya dia
Gara-gara Mujana itu kalau Bulannya juga nggak lolos ya? Enggak. ada pun cuma satu. Siapa? Abdul itu. Oh, kan belum lolos. Berapa suaranya dia? 3.000 lebih. Dulu 3 kali ngalah. Yang pertama PAN, Lolos nggak? yang kedua PAN. Lalu dua-duanya. Nah terakhir nasib baru lolos. Tapi habis gede juga dia. Dua-duanya itu nggak ada. Soraya maju Nah. banget dia. Raya nggak lolos kan? Apa maju banget dia. Kenapa dia? Mobil hilang aku. Masa? Tadi HP ganti kan. Nomor udah hilang. Nah, Itu Raya. Kecewa kan dia. Tapi dia udah nggak punya sebelah juga. tahu mana? Hilang. Itu yang dekat sama saya itu Soraya. Suka komunikasi lah. Ini masih nyimpan nomornya. Lo udah laku. Oh belum pernah sih, belum pernah WA. Nomor yang lama ya saya punya. Hilang udah laku. Yang masih komunikasi sama Pak Hardion aja. Oh nggak tahu ya sih nggak. Karena dia kan masih gabung aja saya kan. Tadi tuh banyak pikir ini saya mau buat tim pemenangannya Anies. Ya kan, walaupun kita Depok tapi tetap siapa tahu beliau masuk Jawa Barat kan. Nah, saya soalnya ke Radar Bogor kemarin tuh. Nah, teman saya bilang kemungkinan masuknya Anies Jawa Barat nih. Aniesnya nolak. Kalau Jawa Barat Anies, nah enak tuh kita kan di situ tim Jawa Barat kan Depok kan. Kita tahu nanti Kang Budi nyalek layan. Cuman memang harus nyari partai yang kuat. Kalau mau anak mah masuk Golkar nanti. Iya nanti insya Allah. Kalau gua orang dekat. Kalau Golkar kuat. Kalau gua orang dekatnya Bahlil. Temennya Bahlil itu anak gontor. Oh, apalagi. Kemana-mana, Ya apalagi lebih enak kalau udah ada link gitu. kakak kelas. Saya kalau mau masuk nggak boleh sama guru saya kan. Jadi saya mah yang penting mendampingi aja lah para ini. Cuma nggak tahu nih kalau Anies Baswedan bikin partai, ya saya ngizinin mah untuk ke Anies. Nah makanya repot nih, saya dari dulu kan nggak dibolehin sama PKS di Pinang berapa kali saya nggak minat kan. Lo kecewa dengan PKS? Sangat Nggak ada dukungan itu. ya sebenarnya sangat kecewa. Sebenarnya hampir-hampir saya juga udah nggak mau lagi ya, saya ngedukung Pak Imam kan karena pertemanan ya, bukan karena PKS. Personal. Karena personal. Saya partai dari dulu nggak terlalu ini sih, jujur aja. Apalagi di sini ada Ririn, istrinya Pak Rabi, yang historis batin kekeluargaan saya kan disuruh masuk pesantren itu sama almarhum Om Rafiq. Saya manggilnya Om loh dari kecil. Karena Om Rafiq ini masih tinggal di Priok ya, sampai manggil Priok Om Rafiq itu belum juga. Saya Priok, kampung saya kan Priok. Bapak saya itu kasubsi kependudukan DKI Jakarta Utara. Nah, keluarganya Om Rafiq itu KTP kakak kelahiran bikinin bapak saya kepala kasubsinya. Makanya kalau yang lain masuk ke rumah Om Rafiq ini pakai pengawal kan, harus ini. Kalau bapak saya mah langsung aja masukin, walaupun pakai motor gitu. Nah, saya kelas 5 SD diajak sama bapak saya ke Om Rafiq sore-sore itu.
Saya masih inget tuh, Om Rafiq langsung meluk saya. Kamu, Pak Udori, ini masukin pesantren ya. Ini calon ustadz itu Om Rafiq tuh. Saya masih ingat dikasih duit 50.000 sama Om Rafiq tuh. Kelas 5 SD itu. Masuk pesantren ya. Nah, masuk pesantren lah. Nah, setelah tahun 2002 2003, saya 2000 tahun 2000, saya minta nomor HP-nya Om Rafiq sama bapak saya, dikasih lah untuk mau ke rumah Om Rafiq. Saya di Depok nih di rumah sakit Rafiq. Saya ke sono sama Om Rafiq, ke Om Rafiq tuh. Saya punya grup nasyid. Tadinya rumahnya di Bogor. Iya, rumahnya di rumah sakit yang dibangun. Saya punya grup nasyid di Sukabumi. Nah, Kang Yus tahu lah saya suka bikin nasyid kan. Pengen masuk rekaman lah gitu kan. Kan zaman-zaman ada Alwi tulis tuh. Nah, saya nunggu dari habis bisa sampai jam 1 malam baru pulang Om Rafiq. Karena Om Rafiq ceramah di luar Jawa. Saya ditemani sama Pak Irus. Pak Irus pakai baju SMA pulang sekolah nonton laser disc. Makanya saya udah WA ke Pak Rabi kan. Ini histori saya kasih sampein lah sama Pak Irus kan. Saya nonton laser disc Spice Girl dulu si Pak Irus tuh. Kami makan ini bareng sama dia lah. Sambil tunggu Om Rafiq. Om Rafiq pulang jam 1. Dek, kamu jangan pulang yang nginep di sini udah malam ya. Om Rafiq anak. Saya dikasih wejangan lah sama Om Rafiq. Kamu kalau mau rekaman harus punya ciri khas. Saya adat Alwi. Ya ada, kan kalau saya nasibnya bahasa Arab semua, ada bahasa Indonesianya gitu. Itu Om Rafiq itu ngobrol bahasa 2000. Pulang saya 2003 saya di Purwakarta di Kiai Abun ngomong ke saya kan bagi kabupaten tuh. Kenapa Pak kok lesu amat? Kata saya ke Kiai Abun Roy Surya PWN Jawa Barat. Kata Kiai Abun, Pak Lili Hambali Hasan, bupatinya kan Pak Lili, wakilnya jadi Mulyadi saat itu. Pak Lili pengen nanti tablik akbar di Masjid Agung di Purwakarta itu Rafiq yang ceramah. Emang kenapa? Ya soalnya pernah ketemu Rafiq, nawarin bupatinya, Rafiq mau, tapi nggak minta nomornya gitu kan. Jadi bingung nih mau undang Rafiq tablik akbar tapi nggak punya nomor. Udah langsung saya bilang sama Kiai Abun, bentar ya Bapak, manggilnya Bapak saya telepon. Om lagi di mana Om? Sore-sore lagi di mall sama anak-anak nih, ngajak antar anak-anak. Kenapa Dek? Om pernah ketemu sama Bupati Purwakarta? Oh iya kenal, lu pilih hambalisan ya. Kenapa? Iya Pak ini bilang sama Kiai Abun bapak saya nih, bilang ke Kiai saya, katanya mengundang Om ceramah minggu-minggu ini katanya. Ya udah, nanti Adek kasih tahu aja kapan waktunya, nah, tepatnya di mana nanti Om datang. Bener Om? Iya. Kiai Abun yakin aja. Siapa deh yang ditelepon? Hah? Iya. Siapa deh yang ditelepon? Om Rafiq saya bilang gitu. Saya dulu sedekat itu sama Om Rafiq di telepon udah angkat gitu kan. Saya punya nomornya, cuma makanya saya lagi nyari buku nomornya Om Rafiq itu biar sama kartu namanya juga kan, biar buat muatin lah. Tapi kalau Pak Rabi juga ingat kan, makanya dia langsung kirim nomor WA-nya atau kita silaturahmi ya katanya. Udah tuh dateng Rafiq ke Purwakarta ceramah. Saya dipanggil sama Kiai Abun, bilang sama Bupati, Pak Bupati, ini yang undang Rafiq ini anak saya nih, adek telepon dia tuh punya nomornya kayak gitu. Saya dulu sedikit itu sama dia. Makanya waktu Om Rafiq meninggal saya shock lah. Terus kedua bapak saya juga meninggal kan. Makanya saya baru kemarin tuh saya Instagram habis deklarasi formula, saya bilang sama di Instagram saya awalnya nge-chat dulu Pak Rabi. Ternyata Pak Rabi langsung respon, langsung ngirim nomor WA-nya. Udah WA-nya sekarang. Cuma belum sempat ketemu karena beliau lagi sibuk banget kan. Yang penting mah saya menyambungkan silaturahmi aja, saya nggak minta ini minta itu. Saya mendukung Pak Imam memang sebelum adanya Ririn di samping beliau pun saya memang sudah dekat sama Pak Imam kan. Saya udah terapi Pak Imam juga yang salah satu support minyak saya UMKM dulu kan, waktu pas zamannya Pilpres itu kan. Nah maksud saya bilang sama Pak Imam waktu saya terapi, Pak Imam cerita kan, ada ini kan ada 6 orang yang mau melamar saya jadi wakil. Nah salah satunya Pak Rabi katanya. Pak Rabi, saya mendukung itu Pak Imam, saya bilang itu karena ada itu, saya udah cerita Pak Imam tuh. Nah itu masih ada wacananya Pak Rabi, tapi ternyata kan karena ada peraturan harus copot DPRD-nya ya, DPRD provinsinya, akhirnya WIRI dari maju. Jadi saya awalnya Pak Imam tuh ngobrol sama saya berdua, lagi 1 jam saya terapi beliau di rumah beliau. Saksinya tuh Ustaz Agus Alian sama Ustaz Sapi yang tadi yang mau bareng sama kita nengok di meja tuh. Jadi makanya saya bilang saya historis mendukung Imam dengan Ririn jauh hari sebelum saya tahu gitu Pak Imam itu ada wacana dengan Pak Rabi. Makanya kayak sama Allah dipertemukan aja gitu.
Jadi sekarang Pak Imamnya agak sulit komunikasi, Pak Abi sekarang yang nguatin saya. Padahal saya berapa kali tawarin sama tim SS. Saya bukannya nggak ada tawaran, saya banyak tawaran dari tim SS untuk gabung. Ustadz, minyak nanti kita akan ajukan ke SS untuk pesen. Kan saya malah udah bikin labelnya SS kan, tapi nggak jadi pesen kan, karena tahu saya deklarasi sama Imam. Udah nggak apa-apa saya bilang gitu kan. Saya pernah ketemu Ririn sekali tuh ngobrol. Saya malah belum pernah. Jadi di Kresna itu pinggir jalan masih wilayah kita juga, Kresna, RW kita. Itu dia beli rumah di situ, proklamasi, jalan proklamasi, persis samping Alfamart. Dia beli rumah di situ, mau rencana mau buat klinik. Nah pada saat itu dia lagi mau izin lah sama warga bahwa itu akan dibangun kan. Makanya dia keliling rumah itu, dia izin masuk ke satu rumah. Dan sendirinya dia izin bahwa nanti ini mau dibangun. Pasan sama saya. Ngobrol. Dia nih soalnya mau dibangun. Itu wacana udah jadi wakil belum? Belum resmi. Oh, belum Tapi resmi. cawe-cawenya udah, cawe-cawe udah. Udah begitu nggak ada lagi. Makanya nanti lah kapan-kapan ya kalau bisa gitu nanti matengin deklarasi alumni Gontor, ya kan? Kita bikin besar-besaran. Cuman kita beda lah dengan orang lain kan pada minta 100, 50 ya. Kita nggak usah dikasih duit lah. Yang penting kita deklarasi. Yang penting apa? Kita tahu bikin. Soalnya apa? Yang dikhawatirkan itu deklarasi itu berapa kan dibandingkan itu dikhawatirin sama timnya Pak Imam tuh. Karena kan Pak Imam tahu juga kalau untuk dana kan nggak gitu. Paling tapi kaos dikasih gitu kan. Ya kita mah seilahnya dia mau ngasih terima, kalau nggak usah berharap itulah kalau menurut saya gitu ya. Apalagi kita alumni Gontor, malu lah gitu kan. Kalau kayak ustadz mohon maaf ya, ustadz mah kan emang ngarepinnya amplopnya aja gitu. Saya waktu deklarasi kemarin saya dapat amplop 2 dari Pak Imam sama dari Pak Arif ya. Itu saya bagiin lagi amplop saya. Saya bukan dapat, malah saya keluar duit kan waktu acara itu, bagi-bagi minyak segala macam gitu. Tapi saya pribadi puas, itulah kita menunjukkan kita kan tim Anies. Tim Anies bagaimana sih? Keluar duit kan, bukan dapat duit. PKS seperti itu kan. PKS juga kan gitu, dia relawannya pada ngeluarin duit kan. Nah minimal saya sebenarnya malu sebenarnya waktu pas formula itu deklarasi, karena permintaannya 200 yang datang hampir 300. Itu makanya. Jadi kan ya otomatis budgetnya juga yang tadinya mau dikasih 150 jadi 100. Itu juga kan udah meluap. Saya dicek sama teman-teman nih, Pak Ustadz katanya 150. Wah ini kan kelebihan orangnya, saya bilang gitu kan. Saya juga nggak enak sama teman-teman, nggak enak sama timnya Pak Imam, nggak enak gitu kan. Kang, sate kambingnya 10 dibungkus, ya. Garing, ya. Bumbunya kecap-kecap udah dicampur ya? Campur aja ya, dikit-dikit aja. Kita campurin main ini Kang, masih belum habis nih. Ya, itu juga ini dia ngomel kalau makan di luar dari sini. Itu, makanya nantilah kita cari waktu bulan Oktober yang enak. Jadi kita pas hari Sumpah Pemuda kan, nah kita bikin tuh deklarasi. Kemarin itu kita rencana di tempatnya Ustadz Pandu, Adnan Pandu, atau di Gurame. Karena dua-duanya oke. Cuman kan Ustadz Pandu ini kan dia hanya menyediakan tempat. Kalau makan apa segala kita cari sendiri. Siapa segala kita cari sendiri. Tapi kalau Gurame? Ustadz Kamil, untuk Gurame, dia semua sudah bisa semua. Dia Itu aja. cuman kan gini, maksudnya lebih top lagi sih sebenarnya ke Ustadz Pandu. Karena itu orang ada kegiatan misalnya imam ini kita undang dia nggak mau datang, tapi kalau dia kita ke sana mau dia. Tapi masalahnya konsumsi kita dari mana? Ya kita cari, nggak mau. Itu patungan ya. Sini rumahnya gini, Setan dulu. Maksud saya bikin ini ada bikin proposalnya kan. nah itu Bikin proposal deklarasi ada dua nih. kalau sananya
jalanannya mencukupi, bisa bikin udah pandu. Bisa pandu gitu nanti aku bilang. Tapi ada kelebihan kekurangan. Nah, aku dikasih tahu di situ di proposal itu. Nanti akan tawarkan ke IDH sama ke Parabi. Ustaz Adnan Pandu ini kan ibaratnya punya nama, punya power. Orang jujur, ya. Ibaratnya integritasnya gitu kan. Itu kalau di mediain itu keren itu. Misalnya Imam Lilin dapat wejangan dari ya sesepuh mantan ketua KPK, nasihat ketua KPK. Barang si siapa? Bambang gitu ya. Rombongan itu si Abdul Samad. Nah, dia ketua Abraham Samad. Dia ketua sekian lah. Kan itu ada berapa kan? Ketua umum satu kan, tapi di bawahnya ketua kan. Oh, dia lu nih kok. Asli dia kok. Itu udah KTP Depok lah ya. Saya dikumpulkan, nanti kan masih agak waktu panjang ya. Jadi nanti biar dipertimbangkan memang ya. Kita bikin 2 proposal aja untuk rumah dengan Parabi. Jadi statementnya itu bikin di sana ini loh pasangan yang integritas gitu loh. Ya. Kesannya kan sama masyarakat. Ya. Jadi ketemu Adnan itu kan ibaratnya jujur, bersih, kesannya kan. Bagus ya. Enak. Dan kita cari benar-benar alumni Gontor yang loyalitasnya memang kelihatan kan. Kan alumni Gontor banyak, tapi jangan sampai 2 kaki. Karena ada juga nih yang informasi alumni Gontor ke eksis ada. Ada tuh. Nah itu jangan kita ajak. Pari, CS itu. Ya jangan kita ajak. Gitu. Karena kan kita nggak mau 2 kaki ya. Menjaga juga lah, kan timnya Pak Imam juga. Kan heboh tuh di media, orang pernah ini gue tuh kemarin sebenarnya tenang aja, mayoritas ke sono. Iya, makanya kita harus buktiin kan dengan deklarasi itu. Nah, gue bilang sama ketua Nasdem, gue bilang gini, bos, gue nggak enak, gue udah ada awal memang udah deklarasi. Tapi dia diizinkan ya. Udah, masalah. Gue juga udah WA si Imam, Pak Imamnya udah WA juga. Gue WA pada saat Pak CSS kan, Nasdem kan. Nasdem udah deklarasi bang, CSS, dia senyum dia. Tapi saya tetaplah karena ini perintah dari teman Gontor. Ya gimana juga Gontor kan tetap. Ibaratnya udah hati saya tuh udah memang Gontor bukan. Si itu juga mau ditempatin kayak Isron Al-Hikam Santen Al-Hikam Beji anaknya Hasim Mujadi. Di situ kan ada pesantren mahasiswa tuh di Kukusan itu pesantren mahasiswa Lebih cenderung ke KPK itu ya. Saya lihatnya. dia sih nggak mau berpolitik, tapi kalau di dagangannya mau ya. Buktinya tawaran gitu mau. Jadi nggak masalah, saya cuma siapin tempat ya. Nggak apa-apa. Dia punya kafenya kecil, luas. Jadi buat deklarasi oke lah. Ya paling nggak konsumsi kita minta dari bayar dia bikin. Ajuin kira-kira berapa orang jumlahnya, terus kira-kira berapa, kan? Tapi kita udah Aneh anggaran dulu ya. Hah? Iya anggaran juga. Kalau bisa ya, kalau menurut saya mah nggak usah di anggaran itu cukup buat anggaran konsumsi aja. Iya Pak. Kalau mereka mau ngasih transport ya alhamdulillah, kalau enggak juga apa gitu. Maksudnya dari Masuk konsumsi aja di situ. ya dari kita nggak usah minta amplop yang nggak usah. Tapi kalau mereka ya kan ada ucapan terima kasih ke ya masa kita pakai tempat dia kita nggak kasih apa-apa Iya. kan. itu mah ada pengertian pasti ada. Kayak terakhir di Cibubur tuh saya diajak Mukti deklarasi ulama aja Mukti. Disatuin sama mana tadi? Nih. Nah ini lumayan masuk di sini. Ini habis ini tuh.
Jadi biar acara berlangsung, Pak Imam juga kemarin Pak Adi Supriyatna kebenarannya yang ngerti, dia ngasih buat tempatnya doang, tempatnya kan KPD, teman halaman rumah kemarin deklarasi. Tapi ini heboh banget ya. Iya. Ini rame gitu ya. Rame, siarnya rame, Siarnya rame. siarnya. Misalnya kita bikin di kantor, di Bumbu Rame. Terus kita undang dia, datang apa? Oh ya. Iya. Tapi bumbu rame oke. Kalau untuk makanan dia siap ya, karena dia juga kalau imam ya. Saya mendingan dipandu lah kalau masalah makanan mah kita mah sebenarnya mah kita patungan 50.000 gitu. Oke, itu aja kalau saya pribadi ya. Yang penting kan kita bukan nyari makanan ke tempat itu mah, kita nyari komitmen gitu kan. Komitmen alumni Gontor dengan Pak Imam, komitmen Pak Imam untuk alumni Gontor dan ketika dapat itu ya. Jadi berapa kan? Jadinya apinya jadi 2 ya. Iya. Ayamnya 100, 110 sama tawarnya 2, 116. Lalu. Saya dulu di waktu Imam Idris itu, Idris Imam, kita deklarasi di tempatnya Bujaya. Oh, di Almauna. Kembalinya itu apa? Makasih ya. Cuma yang kita undang Imam doang, Dikmasnya enggak. Oh. Karena aku Dikmas sama dia. Oh gitu. Karena ya senang sama Idris. Ya tapi deklarasi Pak Imam ya termasuk deklarasi Pak Idris juga sepaket gitu kan. Karena memang bagi-bagi tugas juga tuh. Kayak ini kan juga Imam Ririn kan nggak bisa, ya kemungkinan besar hadir bersama itu jarang. Karena kan masing-masing Wah, punya. kadang-kadang orang ternyata imamnya doang, kadang-kadang lihat imamnya doang. Ya, Gitu kan. Mereka punya follower sendiri. Ririn punya follower sendiri. iya betul. Imam punya follower sendiri. Tapi kalau saya lihat sih nih kompakannya lebih daripada Pak Idris sama Pak Imam. Ini Imam Ririn nih, kalau menurut saya ya. Padahal dua partai gitu. Kalau untuk kemarin kan PKS, ya dua-duanya PKS kan gitu. Ya termasuk beruntung lah PKS itu bisa gandeng Golkar. Golkar suaranya naik. Langsung Bang Deddy kayak gitu. Kalau mau kota nggak ada. Oh itu yang periode pertama ya, yang sama Pak Pradi ya. Atau kita bikin acara pertemuan alumni Gontor Kota Depok. Itu cuma 500.000. Oh gitu. Oh, jangan diomong. Waktu pas Gontor alumni bikin Munasa kan Pak Imam datang kan ya, diundang Pak Imam ya, Itu angkatan. angkatan ya. Itu hadir kan? Anak kan yang gitu. Oh iya, anak juga hadir gitu kan, diundang Mas Muin. Anak kan yang undang Imam itu Anda kan. Oh. Jadi ceritanya gua kan di alumni angkatan 96 ini, kita punya katakanlah se-Jabotabek. Tapi ini Jabotabek aja. Jadi kita tiap 2 bulan sekali itu sampai menyatu. Jadi tidak bulan ini sini, bulan ini sini. Jadi kita pada saat itu kesempatan memang di saya kan. Saya dapat ketepatan gitu kan. Saya pikir diskusi lama mau ini. Kita rencanakan banyak ya masyarakat. Cuma gue ngomong semua. Gimana kalau kita ketemu nasihat kita? Tapi kita bisa minta. Karena itu surat tuh. Imam, banyak juga. Jadwalin ke apa namanya asistennya kan. Ada kirim ke asistennya. Jadwalin. Itu angkatan. Oh, Angkatan aneh. pas lagi ada kejadian musibah waktu itu ya. Ya pas ada kejadian musibah. Gue termasuk angkatan aneh. Di apa? Angkatan kita.
Kalau Ustadz Yusron, Yusron bawa. oh bawahan tuh. Justru kakaknya dia yang meninggal almarhum itu satu angkatan. Ternyata Ustadz Yusron itulah yang Ana bilang itu pernah ngajar di Subang itu di Anak. Oh, Langsung WA-an, ya iyalah inget lah. Udah, anak kemarin kan di Jatijajar tinggal katanya. Waduh, Yusron ada ya di kelas. iya. Beliau lagi Ponorogo kan pulang. Nah, Jaya ini dulu aduannya anak buahnya dulu, ada pengurus dia jadi anak buah, Oh. anggota kan. Ya ini ya storytelling ya. Dia. Ini Ustadz Yusron. Mungkin bukan Yusron itu. Yusron. Oh, Yusron yang storytelling. Storytelling. Ada kira Yusron. Bukan yang itu Oh, mah. itu dia anak yang kasih waduh. Udah langsung nyambung. Beliau kayaknya di atas antum deh. Di atas sana. Orang 92 aja beliau udah ngajar kok alumni. Nah, kira Yusron ini. Saya kan masuk Subang tuh 92. Alumni Gonta. Ya, itu kakak yang kelas. ngajar Ustadz Yusron. Itu kakak kelas. Iya. Pokoknya dia talentnya jelas banget di sini nih. Anak ingat banget. Anak undang Itu dia favorit waktu anak itu. sekolah anak di PSU itu kan di Tebinanya Kamil. Dulu bikin ini anak undang dia bisa acara di situ. Anak ada fotonya sama beliau, makanya anak kirim ya. Langsung Mana udah komunikasi. ada kabar di mana dia kan? Di Ponorogo. Oh, dia di Ponorogo. Orang tuanya sakit, makanya dia ngusul orang tuanya. Nah, tapi rumah masih punya di Jatijajar, Depok. Rumah beliau dikontrakin, bukan dikontrakin, ditempatin buat tahfiz Quran. Jadi alhamdulillah berkah itu. Oh, di Ponorogo sekarang. Saya bilang, kapan mau ke Depok? Nanti kabarin ya. Komunikasi alhamdulillah nyambung lagi dari antum tuh nomornya. Ana piring pas ngeliat fotonya, ah ini bener. Ana inget banget itu guru favorit Ana dulu di Subang itu. Cuman komunikasi putus alhamdulillah dengan media sosial sekarang kan mulai beliau ngirimin YouTube beliau nih. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, selalu saya mampirlah